Bapak dosen, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada saya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam satu wadah lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan atas tempat dan waktu yang diberikan kepada saya untuk membawakan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan untuk membangun generasi muda yang berkarakter, dan harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dari pidato ini dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi, teman-teman, dan semua yang hadir di sini. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kita tidak pernah lepas dari seorang figur yang familiar dalam dunia pendidikan, di mana 125 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889, seorang putra dilahirkan. Dialah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Dia kita kenal sebagai pelopor pendidikan dan sebagai bapak pendidikan, dan juga merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara, begitulah beliau kita panggil. Beliau adalah figur dan seorang tokoh panutan yang memperjuangkan hak-hak kita untuk dapat menikmati dan mengenyam pendidikan yang pada masa itu hanya dapat dinikmati oleh para bangsawan dan kaum priai. Semangat dan kegigihan beliau sudah sepantasnya menjadi teladan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, terlebih lagi kita saat ini hidup di alam kemerdekaan tanpa intimidasi dan diskriminasi. Kita adalah sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di tengah-tengah persaingan global, baik itu di bidang ekonomi, teknologi, dan informasi, juga dalam persenjataan dan pertahanan. Kita hidup dalam kemajemukan baik suku, budaya, ras, dan agama, yang mana semua itu menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Namun di sisi lain, semuanya itu dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri jika kita masih hidup dalam dunia kebodohan. Tentu kita tidak ingin seperti dulu yang mudah dipecah belah oleh negara luar dengan isu-isu sara, ras, dan agama. Bapak dan dosen, pengajar, dan rekan-rekan siswa-siswi yang saya hormati, menyikapi apa yang saya sampaikan di atas, sudah saatnya kita sadar bahwa pendidikan adalah faktor penting agar kita mampu bersaing dengan negara-negara, agar kita mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, Inggris, Prancis, dan negara-negara barat maupun negara-negara Eropa lainnya. Sudah saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam segala aspek, baik itu ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan aspek-aspek lainnya, dan kesemuanya itu tidak mungkin dapat terwujud tanpa dukungan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, disiplin, dan memiliki kepribadian yang berkarakter. Sudahkah kita memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara maju, dan sudahkah kita menjadi bangsa yang mandiri? Harus kita akui, kita masih jauh dari semua yang dicita-citakan para pejuang yang mendahului kita. Bahkan sangat miris kita juga harus mengakui bahwa masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi.
dan sebagian lainnya hanya sampai tingkat dasar karena rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Mereka lebih memilih bekerja keras sejak usia dini untuk mendapatkan penghidupan ketimbang duduk di bangku sekolah yang mereka anggap hanya menambah beban hidup dan membuang-buang waktu. Lemahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan terbatasnya ekonomi menjadi dua penyebab terbesar para orang tua enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tentu, ini menjadi tugas kita semua sebagai elemen bangsa agar semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Menelaah generasi muda yang cerdas dan berkarakter dapat tercipta dengan adanya dukungan dari semua elemen. Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan dan meringankan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, baik itu dengan program-program sekolah gratis maupun tunjangan beasiswa lainnya. Dan untuk lembaga-lembaga pendidikan hendaknya terus menggali dan menerapkan sistem pendidikan yang bermutu, dan untuk para orang tua hendaknya menjadi motivator bagi anak-anak mereka untuk semangat menimba ilmu. Dan terakhir, kita sebagai pelajar hendaknya konsisten dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertinggi. Dengan adanya dukungan dari semua komponen dan mensinergikan semua elemen dalam satu pemikiran dan cita-cita untuk memajukan pendidikan bukan sesuatu yang mustahil, negara ini akan mampu menjadi negara yang besar, maju, dan disegani oleh negara lain. Terlebih lagi, Indonesia pada hakikatnya adalah negara yang hanya kaya akan sumber daya alamnya, dan jika dikelola dengan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas, tentu sangat mudah untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang ekonomi. Sebelum saya akhiri pidato tentang pendidikan ini, kembali saya tekankan, baik itu untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, bahwa pendidikan tidak mengenal usia, status sosial, dan tidak dibatasi oleh ruang lingkup sosial, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pidato pendidikan pada kesempatan ini, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.